Selamat pagi anak-anakku sayang semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, berpikir positif dan bahagia. Terima kasih. Untuk hari ini alhamdulillah ya, semua selalu sehat dan bahagia. Saya mau cek kehadiran. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Sama? Eva kenapa? Sakit. Satunya lagi siapa? Satu. Oh, iya. Hari ini berarti yang izin satu ya anak-anak. Ya. Sebelum di sini Bu Yulia ingin istilahnya menyampaikan beberapa hal berkaitan untuk hari ini. Bu Yulia mau review dulu ya anak-anak. Kemarin kalian kan sudah belajar tentang texture pen. Di dalam texture pen-nya tersebut, kalian di situ sudah tahu dari definisinya, cirinya ya, lalu ada struktur, lalu ada fungsinya untuk apa. Nah, untuk ini anak-anak, mungkin kalian kan sudah paham ya, namanya cerpen itu apa, cirinya bagaimana. Nah, untuk ini kalian nanti di dalam pembelajarannya ada beberapa ini nanti yang perlu saya tekankan anak-anak. Untuk tujuan dari pembelajaran hari ini nanti kalian menemukan ya nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Tetapi sebelum nanti masuk ke situ kita is breathing dulu anak-anak. Kalian berdiri semua ya. Kita menyanyi aja ya, karena masih pagi, kita fresh ya, masih semangatnya pagi. Kalau Bu Yulia ini kan menyanyi ya, waktu kecil pasti kamu pernah ya Ibu menyanyikan lagu ini. Misalnya, kalau di liriknya, satu-satu aku sayang ibu kan ya, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Tapi kita ganti. Berarti yang pertama nanti satu-satu aku sayang orang tua, dua-dua aku sayang guru semua, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Jelas semuanya? Jelas. Kita konsentrasi ya. Kalau Bu Ira bilang satu, dua, tiga mulai menyanyi. Satu, dua, tiga. Satu-satu aku sayang orang tua, dua-dua sayang guru semua, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Oke, sekali lagi. Satu-satu aku sayang orang tua, dua-dua sayang guru semua, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Ya, luar biasa. Terima kasih anak-anak, kalian semangatnya luar biasa ya untuk hari ini. Nah, untuk ini anak-anak, sebelum kita nanti sesuai dengan tujuan, tadi Bu Yulia sudah menyampaikan, kalian nanti menemukan dari nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Tapi sebelum itu, nanti Bu Yulia mau tanya dulu, ya, untuk review kayak kemarin. Yang dinamakan cerpen itu apa anak-anak? Siapa tahu nanti saya suruh menemukan apa? Menemukan nilai yang ada, cerpen saja tidak tahu. Cerpen adalah, ayo Bu Yulia cari, semangat pagi, oke? Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh orang. Iya, bagus, luar biasa. Cerpen adalah nggak apa-apa pakai apa versi bahasa sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Cerpen adalah sekali baca langsung tahu apa, tahu jalan ceritanya atau alurnya. Beda dengan cerita bersambung. Itu ya anak bagus. Yang selanjutnya untuk yang kemarin kan dari beberapa materi itu sudah anak-anak ya, Bu Ira sudah menyampaikan. Kalau kita untuk hari ini nanti fokusnya sesuai tadi Bu Ira sudah menyampaikan, menemukan nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek.
Lah, sebetulnya anak-anak, namanya cerita pendek itu ya tidak nanti yang Bu Yulia saya suruh kamu menemukan saja. Bu Yulia mau project pada kalian semua. Siapa yang pernah baca cerita pendek? Pasti pernah kan? Masih ingat cerita pendek yang pernah kamu baca? Masih. Apa? Nah, iya, bagus. Yang lain? Ada? Iya. Saya yakin namanya cerita pendek kan tidak harus pas ada tugasnya Bu Yulia ya. Saya yakin kalian pasti ketika Bu Yulia menyampaikan beberapa hal, misalnya ada materi ini, kalian pasti kreatif ya. Saya tahu kalian punya potensi semua. Lah, untuk ini anak-anak kita nanti kalian saya bagikan nanti kan ada contoh tag ya anak-anak. Di situ ada tag ya namanya tag cerpen. Nanti judulnya apa misalnya di situ kan ada berbagai nanti tak bagikan. Setelah itu kalian bisa mendiskusikan dan nanti saya bentuk kelompok. Nanti kan sudah tak bagi ya kelompoknya. Jumlah kelompoknya nanti ada 4 orang. Berarti bisa dibagi 9 kelompok karena jumlahnya 36 ya. Setelah itu nanti kalau sudah saya bentuk, kalian sesuai instruksi Bu Yulia, nanti saya membagi ya contoh teks cerpennya. Setelah itu yang harus kalian temukan itu yang pertama dari informasinya dulu. Kenapa harus informasi? Karena di sini biar kamu tahu isinya apa yang ada dalam cerpen tersebut. Setelah itu baru ditemukan nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Misalnya contoh, ada nilai moral. Kalau moral itu berkaitan dengan apa anak-anak? Perilaku, iya bagus. Kalau nilai sosial berkaitan dengan kalau kita peduli ke orang lain masuknya apa? Iya. Kalau politik? Iya, ada ekonomi ya. Tapi tidak semua nilai itu mesti harus ada anak-anak, disesuaikan dengan dari cerpen yang nanti kamu diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya gitu caranya biar lebih jelas. Apakah tadi yang sudah Ibu sampaikan? Tahu ya maksudnya? Nanti kalau sudah saya bentuk tiap kelompok, dari kelompok itu nanti tak bagikan ya dari lembar, lalu tag cerpennya nanti yang didiskusikan. Kalau itu sudah selesai nanti secara bergantian, walaupun nanti tidak 9 kelompok harus maju semua, ya nanti kan bisa dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kalian nanti kalau sudah selesai berarti setiap kelompok wajib untuk presentasi di depan untuk menyampaikan. Dan saya mohon kalau presentasi kalian juga harus membagi dulu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berarti dari apa? Ada moderator, ada penyaji, ada menulis, nanti ada penjawabnya. Kalau tugas-tugas tupoksinya sudah jelas ya anak-anak? Kalau nanti ada yang belum jelas bisa langsung bertanya sama Bu Yulia, gitu ya. Nah, sekarang saya bagi kelompoknya. Ini di sini kelompoknya. Berarti kan 4-4 ya? 4-4. Dari kelompok yang bunga, saya bagi ini sesuai dengan bunga saja ya, bunga. Kelompok bunga tulip nanti duduknya di sini ya. Septi, Marifatul, Isofia, dan Nasihatul. Ayo. Kelompok bunga melati sini. Anidia, Kendra, Keza, Dila, Diana. Kelompok bunga mawar. Kelompok bunga mawar. Emreza, Murafa, Faikul, Revian. Kelompok bunga Kamboja. Cindy, Vina, Siva, Laila. Kelompok bunga anggrek, Ari, Gunawan, Kamaluddin, M. Farel. Kelompok bunga lili, Aulia, Siva, Vinanda, Yaska. Kelompok bunga sakura, Risalatul, Eva, Kirania. Kelompok bunga Dandelion, Asti, Aulia, Hikmatul, Zeta. Kelompok bunga Edelweiss, Ananda, Dita,
didik dan hikmah. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, setelah itu duduknya berhadap-hadapan. Ayo, cepat. Sudah, ayo silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini duduknya mana, Mbak? Duduknya sudah ada kursinya kan? Ya. Ini saya bagikan untuk nanti hasil diskusinya ya. Sama ini nanti didiskusikan. Sudah semuanya ya. Sebelum kalian diskusi dengan kelompok masing-masing, coba diperhatikan sebentar, biar nanti kalian ketika diskusi tidak salah persepsi ya anak-anak. Yang pertama, kalian baca dulu teks cerpennya. Caranya bagaimana? Kalau semua ikut berperan ya, kalian misalnya kalau ada yang membacakan kan ya jangan keras-keras, karena ada kelompok yang lain. Misalnya mau bergantian ya silahkan ya. Yang penting pemahaman kamu itu oke lah. Kan kamu punya istilahnya pemahaman ya yang nanti perlu kalian tahu. Selanjutnya kalau itu sudah, kamu tulis ya anak-anak, nama kelompoknya siapa, kelompoknya apa. Kalau kamu mau diketik kan sudah ya, misal mau diketik. Kalau mau langsung di lembar ya tidak masalah. Setelah itu kalian tulis informasi dalam cerpen itu apa, lalu nilai yang ditemukan. Misalnya nilai yang ditemukan, ya kalian, misalnya contoh ya, kok adanya cuma nilai moral dan nilai sosial. Lah nanti disertai adanya bukti dukungnya dan dijelaskan. Tidak cuma disebutkan hanya nilai moral, karena kita mengkaitkan dengan teks cerpennya. Semua paham? Ya, kalau paham silahkan didiskusikan. Kita waktunya diskusi berapa ya? 20 menit? Cukup? 20 menit cukup ya? Ya, silahkan untuk bekerja sama. Oh iya, sini bagaimana? Sebenarnya ini baca dulu, lalu ini apa sih dibahas, lalu nanti ditemukan ya nilai yang ada.
ini. Kalau nanti misalnya diskusinya sudah selesai, berarti kan dibagi ya. Informasinya isinya apa, isinya apa. Itu baik juga. Ya, itu ya. Nulisnya berarti ngomong isi informasi ini apa, nilai-nilai yang ditemukan. Berarti isi cerpennya itu apa, isinya itu apa. Kan sesuai tujuannya itu kan berarti menemukan nilai yang ada. Itu isi ngoyo struktur itu nanti ya. Itu kan perlu jadi dulu ya. Oh. Ada yang sulit yang mau ditanyakan, ada enggak? Sini duduknya. Ada di sini. Temannya. Nah.
kesulitan? Misalnya dari informasi itu ya tinggal berdasarkan bahasa sendiri kan. Misalnya isi dari kan ya judulnya orientasi mengenai nilai. Nah misalnya nilai moral bahasa Inggris masih termasuk nilai moral. Yang menunjukkan itu nilai moral ya. Jadi sekarang ini aku jadi yakin. Ada mungkin yang ada kesulitan bisa ditanyakan? Ada tidak? Iya. Iya. Caranya gini, aku ini baca dulu, terus sini koran, terus ini lagi kan sosial kalau ada, nah kamu disesuaikan sampai kamu di sini, ya. Yang lain mungkin ada lagi yang bertanya? Ada tidak yang kelompok lain? Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih. Yang penting kan berusaha menjawab. Ya. Itu aja. Yang sudah tak boleh. Ya. Oh, enggak sama. Ini dari sebenarnya. Tadi saya mohon maaf ya. Tadi mungkin kalian kan bingung ada ini yang di belakang. Mohon maaf tadi saya lupa disapa dulu ya. Maksudnya Ibu Nini kan maksudnya kalian kan belum kenal. Nah Ibu Yulia kan kenal ya. Itu namanya Ibu Nini. Hah? Gurunya? Hah? Barang sekali tuh. Oh, kayaknya gurunya. Ada kecil ya? Oh, kayak presentasi. Saya biasanya. Hah? Misalnya yang kedua Ibu Yulia. Aku tak kasih contoh. Jadi kamu maju tak kasih contoh, ya. Nah, yang penting kamu siapkan moderator soal. Sudah belum? Kalau ada yang sudah selesai sebelum kalian presentasi dibagi dulu ya. Nanti yang jadi moderator siapa, penyajinya, nulisnya, yang menjawab. Kalau menjawab itu ya bisa saling bekerja sama gitu ya. Jadinya kalau sudah maju ke depan itu tidak ribut sendiri, kamu jadi ini. Berarti dipersiapkan.
sesuai tujuannya. Cara itu apa? Lalu sama nilai-nilai. Teorinya kan sama. Họ từng cái đó thì cũng phải làm gì họ làm cái đó nó có quan sai gì vậy? Ada kelompoknya yang sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah selesai belum? Oke, sudah. Sudah ya? Sudah? Sudah selesai?
Sudah siap. Kamu sudah berjualan belum? Sudah. Apalagi pasti nanya. Itu ya. Coba untuk yang lain biar efektif waktu. Ya, gini caranya. Kalian kan sudah diskusi. Berarti kan ada beberapa ide ya dari kalian. Saya yakin ya kalian punya potensi semua untuk berpikir dan memberikan masukan pada kelompoknya masing-masing. Nah, nanti seperti ini anak-anak caranya. Ketika presentasi di depan, setiap kelompok ini karena jumlahnya itu 9, berarti nanti biar efektif waktu 2 kelompok ya, 2 kelompok untuk maju ke depan. 2 saja itu sudah, nanti kalau kita durasi waktu 10 menit saja kan sudah 20 menit. Kita harus efektif waktu. Setelah itu anak-anak, setelah nanti ada yang presentasi, tolong yang lain itu ya harus menyimak dengan baik. Hargailah teman kalian di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jangan asik dengan kelompoknya sendiri-sendiri, apalagi gosip ya, apalagi gibah atau apa gimana. Kalian harus fokus dengarkan. Karena apa? Jika kalian menanam kebaikan, mendengarkan, menyimak, nanti kalau kalian maju pun pasti ada orang yang sama memperlakukan kalian semua. Ya, apa yang kamu tanam itu mesti kalian menuai. Kalau kamu menanamnya baik, saya yakin untuk 11-3 semua baik semua ya, tidak ada yang tidak baik. Lah, makanya nanti kalau ada temannya presentasi, Bu Yulia mohon dengarkan, menyimak dengan baik, lalu kalian harus aktif. Ya, ada respon yang baik, nanti aktif. Apakah hanya bertanya? Tidak, bisa kalian menanggapi, ada umpan balik ya, lebih bagus itu kalian berargumen ya sesuai dengan apa yang nanti disampaikan dari kelompok yang nanti maju ke depan. Ya, makanya ketika nanti kalian yang jadi penyaji pun ya harus jangan cepat-cepat membacanya, karena yang menyimak teman-teman itu banyak. Jangan seperti membaca untuk diri sendiri. Dan notulen tolong, biasanya itu ini untuk pembelajaran anak-anak. Jangan kalau sudah selesai ya sudah, ya jangan. Notulen itu harus menyampaikan kembali. Tadi presentasinya apa sih? Tapi hanya garis besarnya saja, gitu ya. Kalau yang menjawab saya rasa kamu bisa bermusyawarahkan dalam satu kelompok timnya itu. Biar nanti kan kalian masih solid ya, maksudnya ya nanti biar hasilnya itu maksimal sesuai dengan harapannya. Itu ya anak-anak ya. Kalau tugas moderator tahu kan? Tugas moderator itu apa? Membuka, nanti kamu ada kata ketiknya apa. Jangan cuma siapa yang mau bertanya, kamu tidak memberikan apa sih nanti aturannya ya bebas. Ayo moderator harus nanti mau ada sesinya berapa? Ayo kita mau punya komitmen. Mau sesinya ada berapa? 2. Kalau 2 ya 2 semua. Kita adil. Jangan ada yang dimanjakan ya. Kita adil. Berarti nanti 2 ya, 2 semua. Kalau yang bertanya berarti atau umpan balik memberikan tanggapan bergantian kelompok. Jangan anak-anak itu terus ya, saya yakin pasti bisa kalau mau mencoba. Kelihatannya mudah ya jadi penyaji. Misalnya kamu kan kelihatannya, tapi kalau kamu praktik sendiri belum tentu bisa. Apalagi disuruh jadi moderator. Makanya kalau ada yang belum pernah, jangan-jangan nanti sampai kelas 11, dari kelas 10 sampai kelas 11 belum pernah jadi moderator. Nah, kasih kesempatan temanmu. Ya, kasih kesempatan. Kelas 10-nya bersama tidak ya? Satu ini? Oh beda. Oh ini sudah diacak lagi ya? Ya, enggak apa-apa. Kalian kan pasti lebih peka ya. Tahulah tipe-tipe temanmu. Jadinya harus bisa saling mengerti. Gitu ya. Sekarang Bu Ile kasih kesempatan untuk kelompok apa? Siapa yang mau maju ke depan dulu? Nanti tak kasih reward dulu.
Ayo. Tidak harus urut. Riot, ayo, silakan. Oh ya, bagus, silakan. Ya. Yang lain diperhatikan ya, menyimak. Ya, tinggal di sini. Moderator yang sana ya, moderator. Sini penyanyi, ya. Ini bagus. Nah, silakan. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Dandelion ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerpen. Saya Unia Isatunisa, absen 5 sebagai moderator. Saya Imatullah Hidayati, absen 19 sebagai pengaji. Saya Esti Alma itu nomor absen 4 sebagai penulis. Saya Zeltaurus Najwa, absen 36 sebagai pengaji materi. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Himatul. Definisi cerpen. Cerpen untuk PPI Ayo, itu dibaca. saran pendek kurang dari 10 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memutuskan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Struktur 1. Abstrak. Bagian cerpen Itu yang nggak usah, menggambarkan bentar ya, itu nggak usah. Langsung bawah. ciri-ciri cerpen. Ceritanya fiktif, jumlah katanya sedikit, keterbatasan tokoh atau karakter, plot yang sangat singkat, gaya bahasa yang padat, punya kesan mendalam. Selanjutnya ringkasan cerpen Umi Kulsum. Untuk ringkasan dibaca oleh Sita. Jadi, ringkasan cerpen Kulsum itu menceritakan seorang pemuda yang jatuh cinta pada Kulsum, putra Haji Tabrani. Setelah beberapa waktu tidak bertemu, pemuda itu memberanikan diri mengantar Kulsum pulang. Dalam perjalanan, mereka berbincang dan pemuda itu merasa yakin bahwa Kulsum adalah jodohnya. Namun, saat hampir sampai di rumah, ayah Kulsum muncul, marah dan melarang pemuda itu mendekati putrinya karena status sosial yang rendah. Meskipun dihina dan diancam, pemuda itu memilih untuk diam demi menghormati Kulsum. Jadi cerita ini tuh singkatnya menggambarkan cinta yang terhalang oleh perbedaan sosial dan restu orang tua. Terus nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Kulsum. Jadi yang pertama itu ada nilai moral, diantaranya itu kesetiaan dan cinta sejati, terus menghormati orang yang lebih tua, sabar dan ikhlas, dan keteguhan hati. Untuk nilai sosialnya ada perbedaan status sosial. Sudah. Baik, sesi tanya jawab kami buka. Silakan. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Rizkyana Dewi, absen 30 dari kelompok penulis. Saya mau bertanya, apa bukti dukung dari nilai moral? Kenapa bisa kok itu jadi nilai moral? Ya, baik. Untuk pertanyaan kami tampung dulu. Ada lagi? Ya,
Silakan kelompok berikutnya. Yuk. Satu lagi. Yuk, satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Vanessa, saya 7 dari kelompok Kamboja. Saya bertanya, apa sih itu yang dimaksud dengan cerita fiktif itu kayak gimana maksudnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Diskusi ya. Jadi cerita fiktif itu ada dua, ada cerita non fiktif, jadi cerita fiktif sebenarnya ada dua, ada fiktif dan non fiktif. Ada fiktif dan non fiktif. Non fiktif itu yang bersifat real. Jawab sih. Tulis. Kamu nak tulis sampai kok? Udah cukup apa nih? Keteguhan. Coba cari keteguhan. Itu mati. Udah ketemu. Ini yang belum foto yang mana? Enggak. Fiksi. Fiktif. Itu sesuai ini aja kesituan dan cinta sejati. Jadi ini tuh kayak jatuh cinta pada Ummu Kulsum, terus kayak ini kan memilih untuk diam dan menghormati Ummu Kulsum setelah dilarang. Berarti kayak dia tuh tetap apa sih bahasanya tuh? Terus ada Kok fiksi? ini namanya siapa sih? Fiktif yang naksir itu kan anak fiksi karena non fiksi. Ya udah jelaskan apa? Jadi cerita fiktif tuh cerita fiksi. Cerita fiktif kayak semua orang nyata. Nah terus emang anak cerita non fiktif mana? Anaknya fiksi fiktif. Gimana ya? Ya sekarang. Kurang apa? Enggak. Namanya sesi buka kami tuh. Sebetulnya cerita buka kami itu dengan kami menjawab Udah dulu. Baik, untuk pertanyaan pertama,
Jadi tadi pertanyaannya, bukti dukung dari nilai-nilai moral yang ada di cerita. Jadi yang pertama itu, bukti dukungnya itu kesetiaan dan cinta sejati. Ini kan meskipun cintanya tidak direstui oleh orang tuanya, Umi Kulsum itu tetap menunjukkan kesetiaan dan ketulusan kepada pemudanya itu. Terus yang kedua, menghormati orang tua. Jadi kan orang tuanya nggak ngerestuin, tapi tetap jaga perkataan gitu kepada orang tuanya, kayak nggak apa sih, kayak nggak menyerang orang tuanya, kayak kenapa kamu nggak ngerestuin aku gitu, tapi nggak itu ya pokoknya itu. Terus sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas tuh meskipun si pemudanya ini dibilang-bilang katanya tuh kamu tuh rendah, kamu tuh dari status sosial yang rendah, nggak setara sama kita. Terus itu tuh tetap kayak apa sih, kayak sabar, ikhlas, kayak nerima aja gitu. Terus yang keteguhan hati. Jadi keteguhan hati itu enggak. Jadi itu tuh tetap cinta sama Umi Kulsum yang nggak kuliah gitu gara-gara perkataan ayahnya. Tuh. Terus nilai sosialnya itu perbedaan status sosial. Jadi yang pemudanya itu status sosialnya tuh nggak setara sama si Umi Kulsum. Ya, bisa diterima. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Alma. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud cerita fiktif? Jadi cerita fiktif itu yaitu cerita yang tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Bisa diterima? Ya, bisa diterima. Baik, untuk kesimpulan, kami berharap kami dapat menyampaikan isi dari cerpen yang bisa membuat teman-teman jadi lebih paham tentang cerpen. Dan maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Delia Rahmawati sebagai guru Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Intinya kami di sini akan mempresentasikan tentang teks cerpen. Pertama-tama perkenalkan, saya Marisa Listiani, nomor absen 22 sebagai moderator. Saya Sabdi Rizka Dewi, absen 30 sebagai penulis materi. Saya Nasyatul Fitnah, absen 27 sebagai notulen. Saya Insafia Rizana Sepa, nomor absen 16 sebagai penjawab. Jadi ciri-ciri cerpen itu ada 6. Yang pertama itu ceritanya fiktif, kemudian jumlah katanya sedikit, lalu ada keterbatasan tokoh atau karakter, terus plotnya itu singkat, gaya bahasanya padat, dan terakhir punya kesan yang mendalam. Isi dari cerita Umi Kulsum yaitu cerita pada Umi Kulsum adalah kisah dari seorang pria yang menyukai
seorang wanita, Umi Kalsum, namun pria tersebut tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Kemudian dia mulai memberanikan diri untuk mendekati Umi Kalsum dengan modus mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah Umi Kalsum mengikuti taklim Kiai Nur, betapa bahagianya dia ketika ajakan untuk mengantarkannya pulang diterima. Namun niat baiknya tidak diterima oleh Bapak Umi Kalsum karena status orang tuanya hanya seorang petani. Di hadapan orang tuanya ia hanya terdiam dan mendengarkan caci maki Bapak Umi Kalsum. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi. Seperti contoh, ketika sang pria dan Umi Kalsum saling mengucapkan salam. Bukti dukungnya pada penggalan teks yaitu aku pun cepat-cepat menghampirinya. Assalamualaikum tegurku dengan lembut seraya memberi salam kepadanya. Waalaikumsalam jawabnya dengan penuh keimanan dan ketawaduan. Nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak seseorang. Pada contoh ketika sang pria sabar saat dicaci maki oleh Bapak Umi Kalsum. Bukti dukungnya pada penggalan teks, betapa kagetnya aku mendengar caci makinya, bagai tersambar petir mendengarnya, tapi aku tidak berani menimpali sumpah serapahnya. Hal itu aku lakukan demi untuk Umi Kalsum yang aku punya. Selanjutnya sesi tanya jawab, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nisa, absen 5 dari kelompok Indonesia. Ingin bertanya, adakah fungsi-fungsi yang terdapat dalam cerpen tersebut, dan kalau ada, fungsi apa aja yang terdapat dalam cerpen yang barusan dipresentasikan? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya silakan. Saya Dila Maria dari kelompok Indonesia. Menurut kalian, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan cerpen? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. menggunakan unsur intrinsik seperti golong kertas Seperti itu. Kami akan menjawab pertanyaan dari Aulia yang dibacakan oleh Septi. Pertanyaan Aulia, adakah fungsi-fungsi yang ada dalam cerpen tersebut? Jadi fungsi cerpen yaitu 1. Fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. 3. Fungsi didaktif, yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Bisa diterima? Yang barusan fungsi disebutkan itu ada nggak di dalam cerpen nanti? Ada. Ya, Seperti fungsi didaktik, memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca dengan didukungnya nilai moral, yaitu kesabaran dalam suatu seperti pada contoh saat sang pria itu dicaci maki oleh bapaknya Umi Kalsum, kan dia bisa menerima caci makinya dengan sabar dan lemah hati. Bisa diterima? ya bisa. Selanjutnya pertanyaan dari Dila akan dijawab oleh Insofia.
Pertanyaan Dila itu bagaimana cara menyusun cerpen. Jadi langkah-langkah untuk menyusun cerpen itu diperlukan unsur intrinsik seperti tema atau gagasan inti, lalu alur atau plot, penokohan, latar atau setting, sudut pandangan tokoh. Bisa diterima? Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Ada pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagi pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendapatkan semoga tidak hanya berhasil secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasilnya mana? Yang kita. Ya, coba ya ini anak-anak. Yang perlu saya istilahnya saya garis bawah di sini. Tadi dari dua kelompok luar biasa sekali, dan saya yakin juga yang lain pun kalau kalian masih juga sama, gitu ya anak-anak ya. Yang pertama, Bu Yulia ingin menyampaikan dulu, di sini itu kan seperti ini anak-anak. Kalian itu pertama itu memang harus tahu dulu kan dari cerpennya itu apa dulu. Karena apa? Kalau kalian disuruh menemukan misalnya dari nilai apa saja nih cerpen tidak tahu kan impossible ya. Berarti kamu harus tahu dulu. Setelah itu kalau kalian tadi sudah kan kemarin sudah misalnya dari cirinya, strukturnya kan sudah dicari ya semuanya. Baru setelah itu apa anak-anak? Kalian bisa sesuai tujuan tadi. Berarti disuruh apa? Menemukan nilainya. Kalau tadi sudah benar belum? Yang nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi, oke ya? Karena nilai budaya. Di sini ada nilai moral. Misalnya kalau moral itu berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan dengan akhlak. Misalnya kalau akhlak itu kita melakukan sesuatu. Kalau menolong, ayo, menolong itu masuknya apa? Sosial. Makanya jangan salah persepsi. Kalau nanti kalian ada kesempatan mencari referensi lagi tentang cerita pendek, itu ya tidak nanti jawabannya sama. Berarti apa anak-anak? Jawabannya berbeda, tapi intinya sesuai dengan tadi instruksinya Bu Yulia. Berarti ketika kalian istilahnya kalau menjabarkan pada teman itu ya memang harus secara detail. Ini masih tagnya sama ya. Beda kalau nanti saya kasih kesempatan setiap kelompok itu berbeda, itu lebih jeli sekali. Kalian harus menyimak begitu harus sekali. Kalau tadi kan sudah saya bagikan, bisa baca sendiri kan. Tapi kalau teman yang lain maju, setelah itu kalian apa? Tidak tahu, lah itu harus ekstra ya kalian dalam menyimak. Nah tadi sudah luar biasa. Saya sangat senang anak-anak. Apalagi ini kan masih pagi ya, masih fresh ya, semangat. Ya nanti walaupun sampai jam terakhir ya kalian juga harus masih sama. Yang penting itu happy aja. Apapun suatu kesedihan dinikmati ya, jalani ya. Hidup ini itu dijalani, disyukuri dan dinikmati. Kalau problem itu ya setiap orang pasti punya, tinggal kita bisa tidak meminta dari sesuatu yang ada. Jadi kamu berangkat sekolah itu enak Cah. Masuk sekolah, ruang kelas misalnya hari ini kan, wah pelajaran jam kedua nanti Bu Yulia, wah ini nanti saya mau ada presentasi misalnya, saya sudah siap dari rumah. Jangan misalnya apa-apa sampai sekolah langsung apa Cah? Mengantuk ya, tidur, nanti setelah itu tidur lagi ya. Hidup itu kan harus dinikmati gitu ya anak-anak. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, nanti kalian ini ada pertanyaan ya dari saya. Coba Mbak Din, yang laki-laki kok. Din, direfleksi, itu dipasang gitu. Ayo yang laki-laki. Ini kali.
Kalau ya, simple proses. Ini kalau cocok ini bisa nggak? Masukin nempel nggak? Kalau nggak bisa ya di sini. Apa di sini? Bisa. Kalau ini ini anak-anak, nanti di sini Bu Yulia ingin menanyakan, tadi kan kalian semua sudah istilahnya belajar ya tentang bagaimana kita menemukan nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Saya rasa kalian tadi sudah tahu lah, setelah saya menyimak itu Bu Yulia itu mengerti, kalian sudah paham semuanya. Walaupun nanti kalau sudah beda teks cerpennya, ya kalian harus betul-betul, karena kita literasi ya. Sebetulnya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu setiap hari itu kita literasi, pasti membaca, lalu ada menyimak, ada berbicara, itu mesti ada kan? Kalian seperti ini ya, udah berbicara tapi luar biasa gitu kan? Lalu ada menyimak, bagaimana teman kamu menyampaikan di depan? Tadi ya sudah bagus, oke, diksinya, bagaimana meramu katanya, gitu ya anak-anak. Lalu kalian berbicara itu juga kita perlu latihan. Tidak hanya kalau kalian dengan teman di forum resmi kayak tadi, bagus ya semuanya. Lah, dari yang sudah tadi kalian sampaikan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada beberapa pertanyaan ya dari Bu Yulia. Nanti bisa kalian nanti menuliskan di kertas ini yang nanti saya bagikan. Kalau yang nomor 1 nanti yang hijau ya, yang hijau. Kalau yang nomor 2 nanti yang kuning, 3 yang pink, ada yang keempat berarti yang kuning ya. Ya. Berarti hijau, oranye, kuning, pink ya. Yang pertama yang nanti saya tanyakan, bagaimana ya yang paling sulit menurutmu di pelajaran yang tadi Bu Yulia sampaikan dan ada teman-teman yang sudah presentasi itu, menurut kalian itu apa ya? Menurut kalian, pokoknya dituliskan jujur saja. Menurut kamu itu tadi yang paling menurut kamu sulit itu apa? Yang ini dulu ya. Nanti selanjutnya nanti bisa ditulis menurut kalian dalam pembelajaran tadi. Yang selanjutnya, kalau yang nomor 2, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Misalnya tadi ada pembelajaran, misalnya presentasi kan. Kalau menurut kamu, Bu, saya tadi sudah oke, tapi kan namanya orang kan pasti ada sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Kamu nanti mau apa? Kalau ada misalnya kesempatan lagi, kalian ada disuruh presentasi, gitu ya. Berarti yang ini nanti bisa ya. Kalau ini tadi nggak, ini bisa berpendapat. Kalau yang nomor 3, kepada siapa ya kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Misalnya kalian, Bu, saya tadi kok sulit ya, saya nanti mau minta bantuan pada siapa? Apa pada Bu Yulia, apa pada teman, apa siapa ya? Pokoknya sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing gitu ya. Kalau yang keempat, bagaimana
dari pembelajaran hari ini? Menurut kamu menyenangkan apa tidak? Kalau senang ya ditulis senang, kalau tidak senang ya apa mungkin mengantuk, apa mungkin karena ada problem kalian jadi sedih terus, terbuai dengan problem yang kalian alami. Nah itu anak-anak silahkan ditulis. Ini sudah saya bagikan, tinggal ambil ini kalau yang belum ditulis di depan, ditempel sesuai dengan nomor di sini ya. Tadi Bu Yulia kan sudah bilang nomor, saya nomor 2 silahkan yang mewakili tulis di depan. Iya. Yuk silahkan. Ayo, ayo. Ayo silakan kalau yang sudah ditempel. Silakan kalau yang sudah segera ditempel. Saya. Ya, ayo. Yang pertama kan hijau. Hijau, oranye, pink, kuning. Ayo, pokoknya yang kita ada yang mewakili itu masih cuma yang nomor 1 loh. Yang nomor 2, ayo. Yang apa? Nomor 2. Ya ini apa yang nomor 4? Perasaan kamu hari ini bagaimana? Setelah sudah menerima pelajaran hari ini. Ya. Yuk, yang nomor 3. Kalian kalau misalnya sulit mau minta bantuannya kepada siapa? Ayo. Bawahnya itu loh. Oh hijau biasa. Mana yang? Ya. Ayo ini yang nomor 3 masih 1 yang mewakili. Kepada siapa kalian minta bantuan untuk memahami pelajaran? Yang jawaban-jawaban. Ayo. Ya, sudah ya. Oh, nambah lagi tidak apa-apa. Silakan kalau mau nambah lagi tidak apa-apa. Ya, gini anak-anak, terima kasih. Ini nanti tak bacakan ini ya. Ada 1. Misalnya nomor 1. Apa ini? Bagaimana yang paling sulit menurut pelajaran hari ini? Kalau ini yang pertama, hal yang paling sulit pada materi cerpen adalah saat menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpennya. Berarti tidak apa-apa ya, kan kita untuk koreksi ya. Biar nanti kalian kalau memahami lagi kan lebih ekstra sekali. Lalu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki
bagi. Yang ini tadi lupa menyampaikan definisi dan menyampaikan kesimpulan. Oke, berarti nanti kalau ke depannya kita harus lebih persiapan lagi. Yang selanjutnya kepada siapa? Ya, misalnya kita paham, ya berarti kita paham pelajaran meminta bantuan kepada guru mata pelajaran. Lalu bisa meminta bantuan kepada Bu Yulia, ya. Lalu teman kelompoknya, ya bagus. Kepada Bu Yulia. Lalu saya akan minta bantuan ke teman yang memang sudah memahami, ya bagus. Bagaimana perasaan hari ini? Ada yang senang sekali berkat pembelajaran hari ini menyenangkan. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sangat menyenangkan karena pada awal pembelajaran ada ice breaking yang seru. Alhamdulillah, senang, selalu berpikir positif. Wah, ini ada yang ngantuk ya. Senang dan bahagia. Dalam pembelajaran hari ini saya merasa semangat untuk belajar, berpikir positif dan bahagia selalu. Oke, luar biasa. Saya sangat salut pada kalian. Ya, yang terpenting itu seperti ini anak-anak. Kita itu memang ya jujur itu harus. Kenapa? Karena perlu dilatih. Kayak Bu Yulia memberi tugas itu loh. Walaupun saya tidak melihat, tapi kan ada yang lebih melihat. Saya memang melatih seperti itu. Walaupun sih ya semua itu kan ya memang sih ya tergantung dari masing-masing. Tapi setidaknya kalau kalian jujur itu kan hatinya tenang, ya, dan butuh proses yang sangat panjang, ya, iya. Lah, tadi sudah. Nanti kalau di terakhir saya ingin ya bertepuk-tepuk ya, bertepuk-tepuk biar apa? Kalian tidak penat untuk hari ini. Nanti setelah Bu Yulia pelajarannya siapa? Oh, fisika. Nggak apa-apa, nanti berhitung-hitung dengan rumus-rumus. Ya, berhitung dengan rumus-rumus ya, anak-anak. Ya, silakan untuk berdiri semua. Ya, berdiri semua. Ya. Kalau ini kita bertepuk-tepuk ya. Yang pertama di sini nanti tepuknya tepuk cinta ya. Tepuk cinta. Ada yang hari ini sedang jatuh cinta? Kalau tidak pernah jatuh cinta ada? Yang tidak pernah jatuh cinta? Ya. Ya. Coba dengarkan biar tahu. Karena nanti saya kalau pertama nanti masih urut. Selanjutnya bisa acak. Ya, bisa acak. Sekarang kalau Bu Yulia bilang tepuk cinta, kalau saya cinta kecil, ini ya. Kalau cinta sedang, cinta besar, kalau cinta kamu pilih siapa yang ingin kamu cintai. Ayo ya, silakan. Mulai. 1, hitungan Bu Yulia, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta Ayo dengarkan. Ayo. Menghadap ke Bu Yulia semua. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, gini ya. Sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih anak-anakku sayang semuanya untuk hari ini. Ya, kalian luar biasa, hebat semua.